Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Muhammad Duta di podcast Let's Go Talk. Nah, kawan-kawan, hari ini kita mengundang salah satu orang spesial di jurusan ilmu komunikasi. Beliau adalah sosok inspirasi yang saat ini sedang menjadi sosok nomor satu di jurusan ilmu komunikasi. Dengan Bang? Perkenalkan, aku Rehan Menika. Oke, Bang Rehan. Sekarang di ilmu komunikasi sebagai apa, Bang? Kalau sekarang, sebelumnya saya perkenalkan dulu lah ya. Ya. Perkenalkan, aku Rehan Menika. Aku mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Riau semester 6. Saat ini aku diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Oke, Bang Rehan. Nah, sekarang Abang telah menjadi seorang bupati. Nah, berarti Abang telah merasakan nih transisi dari kepemimpinan sebelumnya hingga transisi kepemimpinan Abang yang sekarang. Apa sih Bang budaya lama atau budaya organisasi yang sekarang tuh masih sehat Bang? Oh gitu ya. Kalau dari Abang ya, kalau dari Abang pribadi, menurut Abang budaya organisasi mahasiswa saat ini bisa dibilang itu mengalami yang namanya pergeseran. Bukan perubahan, tapi sedikit pergeseran. Di mana yang dulunya budaya organisasi itu lebih otoriter, lebih militan, lebih intinya lebih menguatkan yang namanya solidaritas. Tapi kalau sekarang itu tuh budaya organisasi ini lebih lemah karena sama-sama kita tahu bahwasanya anak-anak zaman sekarang ini kan lebih terpaku pada gadget nih. Jadi untuk itu budaya organisasi mahasiswa saat ini itu dibilang mengalami pergeseran, bukan sepenuhnya memburuk. Dulu budaya organisasi banyak diwarnai dengan semangat perlawanan, diskusi-diskusi ideologis, dan loyalitas yang tanpa batas. Sekarang budaya itu berubah sedikit menjadi lebih fleksibel dan pragmatis, di mana anggota organisasi itu tidak hanya fokus pada kegiatan aktivisme, tetapi juga pada pengembangan diri dan karir. Hal ini juga bisa dibilang sehat jika organisasi itu mampu menyesuaikan nilai manajemen dengan kebutuhan generasi saat ini. Tapi kalau diimbangi dengan nilai-nilai dasar seperti integritas, solidaritas, semangat juang, ya maka budaya ini bisa dangkal kalau misalkan tidak menggunakan nilai-nilai lama tadi. Jadi sehat atau tidaknya sebuah organisasi itu tergantung bagaimana kita sebagai pengurus menanamkan nilai-nilai dalam setiap aktivitas organisasi. Oke. Berarti pentingnya di dalam sebuah organisasi itu untuk bisa mewadahi mahasiswanya atau para pengurusnya agar lebih bisa mengembangkan diri, bukan hanya mengembangkan diri, tapi juga mengembangkan bersamaan dengan organisasi itu. Jadi yang berkembang bukan hanya dari individunya, tapi juga dari segi bentuk wadah yang mereka wadahi. Nah, berarti Bang ada nih perbedaan pola komunikasi dan juga semangat mahasiswa dari yang dulu hingga sekarang ya Bang? Ya benar banget tuh, pasti pola komunikasi tiap tahun tuh berbeda ya. Kalau pola komunikasi mahasiswa dulu itu sifatnya lebih kaku dan juga lebih langsung to the point inti apanya, lebih mendalam, dan juga banyak diskusi tatap muka, forum-forum ideologis yang tadi kamu bilang, dan ada waktu yang kawan-kawan anggota berikan khusus untuk membahas isu-isu serius. Nah, kalau sekarang komunikasi itu lebih cepat, lebih instan. Karena apa? Tentu sekarang udah zamannya digitalisasi, udah ada namanya grup WhatsApp, media sosial ataupun Zoom. Nah, itu membuat informasi lebih cepat meluas. Tetapi ada negatif juga nih, Duta. Negatifnya itu ya sering kehilangan kedalaman makna dalam informasi tersebut. Ya, contohnya miskom. Ya. Miskom pasti hal yang sering tuh terjadi. Jadi pentingnya sendiri di dalam sebuah kepengurusan tuh kalau ada hal yang ingin disampaikan, sampaikan. Jangan sampai ada miskomunikasi. Karena kenapa? Miskomunikasi kadang kita anggap suatu hal yang sepele. Malahan ini menjadi suatu hal yang besar. Betul. Ini ada contohnya ya. Ya. Kayak seandainya nih abang lagi emosi, tapi Duta ngirim pesan secara santai, tapi karena abang bacanya emosi, jadi abang salah baca. Itulah miskomnya kan. Pasti sering kali itu di grup organisasi. Yang terjadi itu. Dan juga ya dari sisi semangatnya, mahasiswa dulu tuh kan terlibat dalam penuh gerakan aksi. Sering tuh mereka dulu tuh aksi-aksi ke DPR, ke gubernur, bahkan mereka tuh rela tuh
mengorbankan perkuliahan dia demi idealisme mereka. Nah, sekarang mahasiswa tuh cenderung menyeimbangkan semuanya. Ada yang kuliah, ada juga organisasi, ada juga yang kerja part time gitu. Jadi semangat mereka tuh tetap ada, tapi cara mengekspresikan mereka tuh berbeda. Nah, tantangan kita di organisasi Himakom adalah bagaimana cara menjaga substansi perjuangan itu tetap ada dalam kultur yang era sekarang ini gitu. Berarti pentingnya kita untuk menjaga solidaritas berarti ya. Nah, kalau memang begitu, bagaimana tuh Bang cara kita menjaga budaya organisasi kita tuh tetap solid dan juga progresif, Bang? Nah, kalau dari Abang pribadi itu, yang pertama yang Abang tekankan diri Abang sendiri, Abang menekankan bahwasanya bangunlah komunikasi yang terbuka. Jadi semua anggota tuh merasa suaranya didengar. Tidak ada jarak antara pengurus inti dan anggota biasa. Dan yang kedua, jaga tradisi, tapi jangan alergi dengan inovasi. Hal-hal baik dari masa lalu tuh kita ambil, tapi sistem manajemennya tuh kita perbarui agar lebih relevan di zaman sekarang. Dan juga buatlah sistem kaderisasinya tuh yang menyenangkan, bukan keras secara fisik ataupun emosional. Terus juga kita adakan yang namanya forum-forum ataupun refleksi, di mana ini bukan hanya membahas tentang masalah, tapi juga tentang mengapresiasi anggota. Oke, berarti pentingnya sekali ya Bang untuk jangan. Itu sangat penting gitu tak. Oke, berarti di balik itu semua Bang, ada sebuah tantangan yang besar dalam memimpin sebuah organisasi, terutama di mahasiswa di era yang sekarang, era digitalisasi. Nah, berarti dari Abang sendiri nih, apa tantangan terbesarnya Bang dalam memimpin mahasiswa di era sekarang itu Bang? Kalau Abang tadi ya, Abang rasa sekarang, tantangan terbesarnya itu adalah mengelola yang namanya komitmen dan menjaga yang namanya itu konsistensi. Di era digital yang serba cepat sekarang ini, yang kedua, banyak nih mahasiswa yang multitasking. Dia yang kuliah sambil kerja, ada yang aktif organisasi, sambil jadi content creator contohnya, kayak kita. Aktif organisasi sambil kerja. Nah, jadi mereka itu, kadang mereka ikut organisasi, tapi tidak sepenuh hati. Karena apa? Mereka tuh mempunyai yang namanya prioritas lain. Prioritas kerja, prioritas, ya job-job yang lain lah. Jadi kalau Abang sebagai pemimpin, kita tuh harus belajar yang namanya memahami dinamika tanpa kehilangan arah. Nah, juga itu namanya perlu yang namanya pendekatan yang fleksibel, adaptif, tapi tetap punya ketegasan juga duta. Kita juga harus kreatif, menciptakan iklim organisasi yang membuat anggota merasa bahwa kontribusinya itu bermakna, walaupun sekecil apapun itu. Jadi kita apresiasi juga, maupun kontribusinya sekecil apapun lah. Contoh, mereka cuma angkat kursi aja. Ya, kita sebagai pemimpin, ya kita harus perlu namanya apresiasi pada anggota. Jadi pentingnya tak peduli sekecil apapun suatu hal yang menjadi kontribusi itu bisa diapresiasikan agar solidaritas tetap terjaga Bang. Ya, betul. Nah, kalau memang begitu cara membangun solidaritas, bagaimana cara kita membangun loyalitas yang lebih tinggi lagi untuk anggota himpunan? Kalau loyalitas ya, nah kalau solidaritas dulu ya. Solidaritas itu kan tidak lahir dari perintah, tapi dia tuh dari pengalaman kebersamaan. Maka caranya tuh Abang menciptakan momen-momen kebersamaan yang bermakna, seperti contohnya kita setelah rapat, kita duduk di kedai, kita duduk di angkringan, kita cerita paling asal dari mana, ini segala macam, cerita basic-basic aja. Nah, dan juga atau kita adakan nih kayak bakar ayam atau trip-trip ringan tapi yang murah tapi juga berkesan. Nah, dari situ bakal muncul tuh namanya kebersamaan duta. Dan juga itu tadi yang aku bilang tadi, tunjukkan penghargaan kepada anggota. Sekecil apapun kontribusinya, kita harus apresiasi. Dan juga libatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, jadi mereka merasa tuh punya andil dan tanggung jawab. Dan loyalitas itu bukan tentang harus ikut semua kegiatan, tetapi tentang rasa bagaimana dan bagaimana rasa tentang tanggung jawabnya dan komitmennya. Nah kawan-kawan, pentingnya untuk kita tuh memilah apa yang harus kita selesaikan dulu yang menjadi prioritas. Di sebuah acara tentunya kita bakal dibagi yang mana harus kita kerjakan, mana yang untuk tupoksi kita. Tapi kalau memang dari kita telah selesai menyelesaikan dari tupoksi kita, bisa juga kita bantu dari teman kita juga. Nah Bang, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi sendiri Bang, bagaimana cara kita berperan untuk masyarakat Bang? Untuk masyarakat ya.
Nah, menurut Abang, mahasiswa komunikasi itu punya keistimewaannya tersendiri tuh, Kak. Karena kita belajar yang namanya memahami manusia, memahami pesan, dan juga media. Nah, peran kita adalah sebagai penyebatan suara-suara di masyarakat, menyampaikan realitas dengan cara yang tepat, menyusun narasi yang menyatukan, bukan yang memecah belah. Nah, dan juga kita hadir dalam isu-isu sosial, dan juga kita ikut menyuarakan keadilan, dan juga anak-anak Ilkom ini mungkin mahasiswa komunikasi ini bisa menjadi fasilitator perubahan. Contohnya tuh bisa menjadi agen literasi digital, yang mana mereka tuh menyaring hoax dan menyuarakan nilai-nilai humanis di tengah era polarisasi. Nah, benar sekali Bang, di era sekarang tuh penting sekali untuk itu. Nah, dari komunikasi sendiri nih Bang, ya humanis, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi itu dengan apa namanya itu, dengan tulus atau bahasanya tuh lebih cocok? Oh gitu. Ya. Komunikasi yang humanis itu tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga memperhatikan cara bagaimana sih kita menyampaikannya agar bisa diterima dengan hati audiens, dengan hati kawan-kawan layak kan, dengan hati umat. Nah, dalam dunia organisasi kadang kita tuh terlalu fokus dengan isi aspirasi kita tanpa memperhatikan cara bagaimana kita menyampaikannya. Nah, dengan komunikasi humanis kita bisa menyentuh audiens dengan cara emosional. Menurut aku ini penting agar aspirasi mahasiswa ini bisa diterima bukan hanya sekedar sesama mahasiswa, tetapi juga masyarakat luas, pihak kampus, birokrat, dan lain-lain. Jadi jangan hanya ingin didengar, tapi belajarlah memahami. Nah, dari sekiannya cerita yang telah dialami di jurusan Ilmu Komunikasi dengan slogan satu keluarga, satu cerita, salam komunikasi. Apa saja nih Bu, cerita lucu atau pengalaman yang tidak pernah dilupakan selama menjadi bupati Bu? Kan saya baru menjabat juga ya kan? Ya. Baru jadi bupati juga, baru berapa minggu lah ya kan. Jadi cerita lucu ini mungkin pas kami ada kegiatan makrab kemarin, Ya. Kakraban. Nah, di mana ada tuh teman-teman anggota sedang berulang tahun. Nah ya. Kami pengen kasih surprise gitu kan. Nah, akhirnya kami udah briefing segala macam. Nah, akhirnya ada nih namanya si A, contohnya kan. Iya. Mereka kayak memeluk yang ulang tahun itu supaya nggak lari, supaya bisa dilempari telur, dilempari tepung. Nah, yang lucunya malah bukan sasaran kami yang ulang tahun, tapi yang meluk tadi itu. Jadi menurut aku itu udah pengalaman yang tak terlupakan, pengalaman lucu banget tuh. Tambah lagi tuh muka kawan itu kan, muka si A tadi itu, mukanya kayak kebingungan. Loh, kan mana dia ulang tahun? Kan dia ulang tahun kok aku kena. Jadi menurut abang itu lucu banget dulu. Ya. Momen yang sangat ditunggu-tunggu malah yang yang apanya yang kena pula ya. Lucu juga kan? Nggak kebayang juga. Mungkin kalau mungkin cerita lucu lagi pasti ada. Sistem kita pasti ada cerita lucu. Cuman ya mungkin di next kegiatan kita bakal bisa cerita-cerita lagi. Ya. Jadi dalam sosok perjalanan Bupati sampai sekarang ini ada tak Bu sosok yang menginspirasi perjalanan Bu sampai saat ini telah menjadi Bupati? Saya menginspirasi atau tentu terutama yang namanya pasti kedua orang tua. Kedua orang tua sangat penting ya kawan-kawan. Dan juga ada teman-teman yang berada di belakang abang. Dan juga tentu ada sosok support system ya yang sama-sama kita tahu lah kan siapa kan. Dan juga tentu ada beberapa cutting. Dan abang ingat ada tuh cutting menyampaikan bahwasannya menjadi pemimpin itu bukan yang paling keras, tapi yang paling bisa dipercaya. Nah, kalau untuk sosok public figure nih dulu, public figure nih abang terinspirasi, yang menginspirasi abang tuh dalam berorganisasi itu adalah Ayahanda Laporpani. Ayahanda Laporpani ini adalah pendiri HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Beliau juga ngajarin bahwa organisasi itu bukan soal jabatan, tapi tentang niat tulus untuk memberi manfaat. Dan juga abang terkesan nih dengan kutipan beliau, yang mana kutipan beliau itu adalah berhimpun adalah untuk memperkuat, bukan untuk memecah. Nah, kalimat itulah tuh yang menjadi pengingat abang agar tetap kompak, solid, dan menjaga semangat perjuangan dalam organisasi. Jadi sangat penting sekali ya Bang, semua sosok tersebut dalam semua perjalanan Abang hingga Abang menjadi sosok Bupati. Tanpa mereka juga abang nggak bisa juga kan jadi bupati ini. Ya, sangat penting sekali kawan-kawan. Kalau kita ada sosok yang menginspirasi, penting sekali untuk kita mengambil hal-hal yang baiknya
dan tinggalkan yang buruknya, dan juga kita tidak perlu mempermasalahkan apa yang menjadi hal buruk ya, karena sesuatu hal yang baik itu akan menjadi hal yang baik juga untuk diri kita sendiri. Nah, Pak Bupati, apa nih pesan untuk mahasiswa ilmu komunikasi untuk terus terinovasi dan juga berproses, terutama di himpunan Himakom? Ya. Untuk teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi, jangan takut gagal, jangan malu belajar dari proses. Inovasi itu lahir dari keberanian, berani bertanya contohnya, keberanian melakukan apapun itu. Dan juga jangan terlalu sibuk membandingkan diri aku dengan diri orang lain, jangan. Tapi fokuslah pada pertumbuhan diri sendiri. Dan juga ingat bahwasanya organisasi itu bukan sekedar pencapaian, tetapi juga ruang untuk tumbuh. Teruslah belajar, karena di balik tantangan selalu ada pelajaran bikin kita lebih kuat dan matang. Seperti kata Ayahanda Rabbani, kita ini sedang berproses, dan proses itu tidak bisa instan, ya kan, Dut? Yuk. Dan juga tidak semua orang bisa langsung hebat, tapi semua orang bisa belajar. Nah kawan-kawan, pentingnya untuk kita mencoba dulu, baru kita pikirkan hasil. Tapi bukan berarti kita nggak ada plan untuk mempertimbangkan apa yang terjadi. Kawan-kawan, kita mahasiswa ilmu komunikasi tidak hanya berkomunikasi, tapi juga memahami. Bukan dari kita sendiri, tapi untuk mereka. Mahasiswa ilmu komunikasi cakupannya luas, kawan-kawan. Benar, Bu? Ya, itu tadi yang aku bilang. Karena mahasiswa ilmu komunikasi ini sangat istimewa. Ya. Oh iya, Bu. Di depan kita nih ada beberapa produk nih, Bu. Ada Hilo. Dari dulu ya? Ya. Tropicano. Apa nih? Dari Nutrisari, Bu. oh, ya. Iya, Nutrisari. Dengan berbagai produk, ada juga dari Nutrisari itu minumannya yang sering kita minum, Bu. Oh, udah nyoba juga nih. Nah, itu dia, Bu. Ya, boleh, Bu, dicoba dulu. Nah, segar kali rasanya, ya kan. Nah, kawan-kawan, kami juga mengucapkan terima kasih yang telah mensupport kegiatan kami, yaitu ada dari Nutrihub Pekanbaru dan juga Muhammad Hilal Pratama dari channel YouTube-nya yang telah mensupport acara kita sampai bisa jalan dari awal podcast hingga kita sampai saat ini. Kawan-kawan, ayolah kita sama-sama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi, karena menjadi mahasiswa ilmu komunikasi itu Sangat istimewa. sangat istimewa sekali, kawan-kawan. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung acara, Bu. Nah, aku Muhammad Dutal Dani Pratama dan juga Aku Renus Menika. kami pamit, dan juga kita bakal bertemu juga di next time. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.